Halo Good Kids, Halo. selamat pagi. Gimana kabarnya Good Kids? Sehat? Losa Titis gimana kabarnya, sehat? Sehat dong Losa. Oke Losa, pada hari ini kita bertemu kembali bersama dengan Good Kids untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Benar Losa. Oh ya, sebelumnya Losa mau tanya ini kepada Losa Titis. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang baik, betul? Betul banget. Apa buktinya Losa? Dia menunjukkan kasih setianya setiap hari di dalam kehidupan Losa. Wow, Allah kita itu sungguh baik. Kalau oleh sebab itu mari kita memuji Allah kita dengan menaikkan satu pujian Allah itu baik. Mari Good Kids yang di rumah bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sekali kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia mengerjakan yang ku perlukan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke, Good Kids. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu dan juga buat cinta-Mu Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami Bapa mau datang kepadamu untuk memuji Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau yang membimbing kami ya Bapa yang baik hingga sampai ibadah kami ini selesai. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus dalam tangan-Mu ibadah kami ini, dan hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Good Kids silakan duduk. Losa Titis, Ya, Losa Losa. tahu nggak kalau kita itu sebagai murid Yesus itu harus setia? Pastinya harus setia sama Tuhan Yesus. Betul, kita itu harus setia Good Kids yang ada di rumah. Kita setia karena setia itu merupakan bagian dari mengikut Yesus. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan lagu pujian kita, Setialah, Setialah dan mengikut Yesus.
setia sampai mati. Apakah balasanmu Untuk kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Mari kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, Good Kids yang ada di rumah, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan nanti akan berbicara mengenai ketetapan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Losa harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Masih bersama Losa Orin di sini. Yuk, sebelum kita mempersiapkan mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul lagi di sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan anak-anak-Mu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause. Engkau yang boleh memimpin, Lause akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, Lause akan cerita firman Tuhan hari ini dalam Daniel pasal 1 ayat pertama sampai ayat 20. Cerita ini mengisahkan 4 orang anak muda yang dibawa ke dalam jajahan bangsa ini, yaitu bangsa Babel. Nah, ada seorang raja yang memimpin bangsa Israel di dalam Daniel pasal 1. Nah, raja ini bernama Raja Yoyakim. Dia sudah memimpin dan memasuki 3 periode. Nah, adik-adik tahu kan kalau pemimpin kita sekarang, presiden tuh, dia memasuki 2 periode. Nah, tetapi ini adalah Raja Yoyakim yang memasuki periode ketiga di dalam memimpin bangsa Israel.
Tetapi Allah menyerahkan bangsa Israel dan Raja Yoyakim ini ke dalam tangan jajahan bangsa Babel. Ada seorang raja yang memimpin di dalam kerajaan Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia memimpin bangsa Babel dan juga dia membawa semua orang tawanan ke wilayahnya. Tetapi raja mau mencari 4 orang anak muda yang tidak bercela. Dia mau dididik, dia mau diajarin bahasa tulisan. Lalu raja meminta Aspesnas untuk mencari anak muda ini. Maka didapatilah 4 orang anak muda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, 4 orang ini dibawa menghadap raja. Lalu raja mau memberikan mereka makanan dan minuman yang enak sekali. Nah, tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau makan makanan raja. Daniel berbicara kepada pegawai-pegawai istana, "Sudah, adakanlah percobaan kepada kami 10 hari. Lalu nanti engkau boleh mengawasi kami." Tetapi pegawai istana ini mengatakan, "Sudah, kalian makan saja. Nanti kami takut kalian kurus. Terus raja memarahi kami. Bahkan Raja Nebukadnezar bisa menghukum kami karena kalian tidak mau makan." Tetapi Daniel dengan hikmatnya berkata kepada pegawai istana ini, "Sudah, adakan saja 10 hari. Kami hanya mau makan sayur dan minum air putih saja, atau hanya air." Lalu pegawai istana itu mengawasi mereka selama 10 hari. Nah, di dalam 10 hari itu Daniel dan teman-temannya hanya makan apa yang sudah mereka mau, yaitu sayuran dan air saja. Mereka terus mereka hanya makan itu, tetapi ada Tuhan yang campur tangan di dalam masa percobaan 10 hari itu. Nah, Tuhan terus menyertai mereka selama 10 hari. Lalu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria dibawalah menghadap raja. Dan raja pun melihat mereka lebih sehat. Lalu raja mengetes mereka. Dan ternyata mereka lebih pintar daripada para imam-imam maupun para tabib. Nah, di sini raja kemudian mempekerjakan mereka, dan akhirnya keempat teman ini, yaitu Daniel, Misael, Azaria, Hanaya, diberi pekerjaan oleh raja, dan akhirnya mereka pun tinggal di daerah Babel. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Daniel dan teman-temannya memiliki hati yang tetap kepada Allah. Mereka tetap memegang apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Mereka tetap sungguh-sungguh kepada firman Tuhan itu sendiri. Sama seperti kita adik-adik. Adik-adik dan juga Lause terus memegang firman Tuhan dan memiliki hati yang tetap kepada firman Tuhan. Yaitu kita terus boleh belajar firman Tuhan. Mungkin orang lain maupun teman-teman adik-adik yang lain tidak mau memiliki hati yang tetap. Tetapi adik-adik buktikan bahwa adik-adik memiliki hati yang tetap untuk berpegang pada firman Tuhan. Dan adik-adik terus mau belajar firman Tuhan itu sendiri melalui membaca Alkitab. Nah, adik-adik, sebelum Lause akan menutup cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita menghafal ayat Alkitab di dalam kitab Perjanjian Baru yang terdapat dalam surah Paulus, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, Lause ulangi. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, adik-adik, yuk kita menghafal bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita ulangi ya sekali lagi. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, teks bagian ayat hafalan ini menjadi dasar kita untuk terus mendekatkan diri kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab sebagai sumber kebenaran yang telah diwahyukan oleh Kristus sendiri. Nah, yuk adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan, kami mengucap syukur padamu hari ini, adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Daniel yang memiliki hati yang tetap. Mereka tetap terus boleh menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan adik-adik ke dalam tangan-Mu dan juga Lause ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya cerita Lause. Sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.